Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Allah, terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Oke, karena minggu lalu kita telah belajar tentang klasifikasi dan perubahannya. Oleh karena itu, kita hari ini akan memasuki bab baru, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Jadi, yang pertama kita akan mempelajari tentang suhu. Nah, sesuai di gambar, pernah nggak sih kalian mengalami demam? Terus, kalau misalnya kalian tidak pernah, apakah kalian pernah mendapati teman, sanak saudara yang mengalami demam? Tentu pernah dong. Oke, pernah tidak kalian meletakkan telapak tangan itu di dahi? Iya, tentu pernah. Apakah suhu kita saat demam dan saat tidak demam itu memiliki perbedaan? Ya, tentu memiliki perbedaan. Apakah perbedaan tersebut itu dapat kita katakan dengan suhu? Lalu, apakah telapak tangan kita itu bisa untuk mengukur suhu? Oke, oleh karena itu kita hari ini akan mempelajari tentang suhu. Dan apa sih alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Ya, suhu itu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Coba kita perhatikan kembali gambar sebelumnya, itu ada anak yang sedang sakit, itu dimasukkan termometer ke dalam mulutnya untuk mengukur suhu. Jadi, saat kita meletakkan tangan kita di dahi, itu bukanlah untuk mengukur suhu, hanya untuk mengukur panas. Karena lebih akuratnya mengukur suhu itu adalah menggunakan termometer. Jadi, alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Di dalam termometer itu ada zat cair yang digunakan untuk pengisi termometer. Itu adalah raksa dan alkohol. Jadi, kelebihan raksa itu memiliki membeku pada suhu minus 38 derajat dan mendidih saat kurang dari 350 derajat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu akan membeku pada suhu yang rendah, itu minus 39 derajat Celcius. Dan ini dari salah satu sumber itu mengatakan itu memiliki kelemahan. Itu menjadi kelemahan karena tidak bisa mengukur suhu rendah. Dan kelemahan lainnya yang dimiliki untuk air raksa, itu raksa itu adalah sifatnya beracun, sehingga ketika termometer pecah itu akan membahayakan pada diri kita. Selanjutnya yaitu adalah alkohol. Jadi kelebihan alkohol pada pengisi termometer itu bisa diberi warna merah atau biru. Dan rentang suhunya itu tergantung pada jenis alkohol yang digunakan. Contohnya itu adalah toluen, itu titik bekunya minus 90 derajat Celcius dan titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Dan yang kedua itu adalah etil alkohol, yaitu titik bekunya minus 110 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi kelebihan dari alkohol daripada raksa itu adalah alkohol ini lebih murah, sedangkan raksa itu lebih mahal. Dan pemuaiannya pun teratur
titik beku alkohol itu sangat rendah, yaitu minus 110 atau ada juga yang mengatakan 115. Sehingga termometer alkohol itu dapat digunakan untuk mengukur suhu rendah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas masalah macam-macam termometer berdasarkan skala. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan skala itu termometer dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah Celsius, Reaumur, Kelvin, serta Fahrenheit. Jadi termometer yang pertama itu adalah Celsius. Jadi yang menemukan itu adalah seorang ahli fisika asal Swedia, itu yang bernama Andreas Celsius, sehingga termometer yang ditemukannya itu memiliki nama termometer Celsius berdasarkan nama dari penemunya. Skala dari termometer Celsius ini adalah 0 sampai 100 derajat Celsius. Yang kedua yaitu adalah termometer Reaumur. Jadi termometer Reaumur ini ditemukan juga dari seorang ahli fisika, ya, tapi berasal dari negara Perancis. Yang itu namanya adalah Reaumur. Sehingga termometernya juga bernama Reaumur. Dan skala dari termometer Reaumur ini berskala 0 sampai 80 derajat Reaumur. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah termometer Fahrenheit. Jadi termometer Fahrenheit ini adalah termometer yang memiliki skala 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. Termometer ini ditemukan oleh seorang ahli fisika asal Jerman yang bernama Gabriel de Fahrenheit. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah termometer Kelvin. Jadi termometer Kelvin ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama William Thomas Thomson Kelvin. Sehingga nama dari termometernya itu berasal dari nama penemunya. Yang mana nama penemunya ini nama terakhir yaitu Kelvin. Nah, termometer Kelvin ini memiliki skala yaitu 237 sampai dengan 373 Kelvin. Jadi kalau misalnya tadi Reaumur, Fahrenheit serta Celsius itu memiliki derajat penulisannya itu dituliskan dengan derajat Celsius, Reaumur, serta Fahrenheit. Sedangkan pada Kelvin ini tidak memakai penulisan derajat sehingga langsung Kelvin. Ya, selanjutnya kita akan membahas masalah macam-macam termometer berdasarkan kegunaannya. Yang pertama itu adalah termometer badan. Yang mana termometer badan ini digunakan untuk mengukur suhu badan kita. Contohnya tadi saat kita mengalami demam. Jadi untuk mengukur suhu badan kita itu panasnya berapa, sehingga menggunakan termometer badan ini. Jadi termometer badan ini itu memiliki skala yang kisarannya antara 35 sampai 42 derajat Celcius. Dan termometer badan ini biasanya digunakan itu di bawah ketiak atau di bawah lidah untuk mengukur lebih akuratnya. Selanjutnya yang kedua adalah termometer laboratorium. Jadi termometer laboratorium ini digunakan untuk keperluan laboratorium. Dan termometer laboratorium ini memiliki skala yaitu rentangnya sampai dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu adalah termometer dinding. Termometer dinding ini biasanya diletakkan di suatu ruangan untuk mengukur suhu dalam ruangan tersebut. Termometer ini memiliki rentang yaitu minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya adalah termometer Schick-Bellany. Jadi termometer Schick-Bellany ini bisa juga dikatakan dengan termometer maksimum dan minimum. Dan termometer ini
digunakan untuk mengukur atau sebagai pemantau cuaca, dan biasanya ini diletakkan di stasiun, jadi sebagai pemantau stasiun, pemantau cuaca di stasiun. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam termometer berdasarkan bahan pembuatnya. Yang pertama itu adalah cairan. Contoh dari termometer cairan ini yang sering kita jumpai itu yang di dalamnya itu berisi cairan. Jadi yang anunya itu adalah kaca dan di dalamnya itu adalah cairan. Jadi cairan apa yang ada di dalamnya seperti yang awal Ibu jelaskan itu adalah adanya termometer air raksa dan termometer alkohol. Jadi termometer alkohol ini yang sering digunakan karena alkohol itu memiliki sensitivitas yang lebih sensitif ketika memuai dibandingkan dengan air raksa, sehingga terlihat perubahan dari volumenya itu lebih jelas. Jadi ketika kita untuk mengukur suatu zat atau benda itu lebih terlihat jelas pada termometer alkohol. Selanjutnya itu adalah termometer gas. Jadi termometer gas ini adalah jenis termometer yang memanfaatkan sifat-sifat termal gas. Jadi termometer gas ini ada dua, yaitu adalah termometer yang volume gasnya itu dijaga tetap, dan yang kedua itu termometer yang tekanan gasnya itu dijaga tetap dan volume gasnya dijadikan sifat termometrik dan termometer. Selanjutnya itu adalah termometer zat padat. Jadi termometer zat padat ini menggunakan prinsip perubahan hambatan logam konduktor terhadap suhu, sehingga sering juga disebut dengan termometer hambatan. Selanjutnya, tadi termometer zat padat ini itu memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu adalah termometer platina. Jadi termometer ini yang bekerja berdasarkan pada perubahan tahanan yang terjadi pada sensor termometer karena pengaruh suhu media atau benda yang diukur suhunya. Selanjutnya itu adalah termometer bimetal mekanik. Jadi contoh di gambar yang Ibu tampilkan itu adalah termometer bimetal mekanik. Jadi termometer bimetal metalik ini merupakan jenis termometer yang dibuat dari dua buah kepingan logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda. Jadi bimetal ini digabungkan dua kata, yaitu bi dan metal. Jadi jika terjadi suatu perubahan suhu dari dua kepingan logam itu, maka termometer bimetal mekanik ini akan melengkung. Jadi prinsip kerjanya dari termometer bimetal ini berada pada suhu tinggi. Jadi kepingan bimetal mekanik itu akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi. Selanjutnya yaitu adalah termometer termistor. Jadi termometer termistor ini yang menggunakan termistor sebagai sensornya. Termistor itu adalah alat atau komponen atau sensor elektronika yang dipakai untuk mengukur suhu. Selanjutnya itu adalah termometer termokopel. Jadi termometer termokopel itu merupakan sensor suhu yang banyak digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik atau voltase.
Selanjutnya yang ke 6 itu adalah termometer optik. Jadi termometer optik ini ada dua. Yang pertama adalah pirometer dan termometer inframerah. Jadi kalau misalnya pirometer itu adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Contohnya itu adalah di atas 1000 derajat Celcius. Contoh dari pengukuran suhunya itu adalah suhu peluburan logam atau suhu permukaan matahari. Kalau misalnya termometer inframerah ini adalah untuk mengukur suhu menggunakan radiasi kotak hitam. Jadi kotak hitam ini biasanya dari inframerahnya itu yang dipancarkan oleh objek. Kadang juga disebut termometer laser jika digunakan laser untuk membantu objeknya. Contohnya itu yang sering kita pakai sekarang ini adalah termometer untuk mengukur suhu menggunakan inframerah. Jadi untuk mengetahui derajat badan kita, karena salah satu derajat badan kita itu adalah penentu dari penyakit yang baru-baru ini muncul, yaitu adalah COVID-19. Jadi kalau misalnya tinggi itu menjadi indikasi terserangnya COVID-19. Selanjutnya itu adalah termometer digital. Jadi termometer digital ini adalah termometer yang menggunakan sensor digital dan layar LCD untuk menunjukkan tingkat suhu. Selanjutnya yaitu adalah termometer Galileo. Jadi termometer Galileo ini adalah termometer yang dinamai dari fisikawan Italia Galileo Galilei. Ini adalah termometer yang dibuat dari gelas silinder tertutup yang berisi cairan bening dan serangkaian dari benda yang kerapatannya sedemikian rupa sehingga mereka akan naik turun sesuai dengan perubahan suhu. Selanjutnya, di sini adalah konversi suhu. Jadi konversi suhu, karena tadi kita telah belajar yaitu macam-macam dari termometer skala suhu itu adalah 4, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, serta Kelvin. Jadi saat kita ingin mengonversi suhu dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin itu ke Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, itu ada rumus yang sangat sederhana. Jadi kalau misalnya kita dari Celcius ke Reaumur, kita mempunyai rumus yaitu 4/5 dikali dengan Celcius, maka akan berubah menjadi Reaumur. Sedangkan kalau misalnya Celcius ingin kita ubah ke Fahrenheit, itu memiliki rumus yaitu 9/5 Celcius ditambah 32, karena Fahrenheit itu identik dengan 32, maka ditambah dengan 32, maka dari Celcius itu akan berubah menjadi Fahrenheit. Sedangkan dari Celcius ke Kelvin itu suhu dari Celcius yang pertama itu cukup ditambah dengan 3,273, maka akan berubah menjadi Kelvin. Sedangkan Reaumur yaitu 5/4 R atau Reaumur, maka akan berubah menjadi Celcius. Sedangkan kalau Reaumur ke Fahrenheit itu dengan rumus 9/4 Reaumur plus 32, karena Fahrenheit identik dengan 32. Selanjutnya Reaumur ke Kelvin itu harus menggunakan rumus 5/4 R tambah
273 karena Kelvin itu identik dengan 273. Selanjutnya itu adalah Fahrenheit ke Celsius. Jadi kalau misalnya Fahrenheit ke Celsius itu 5/9 dikali dengan suhu dari Fahrenheit dikurang 32. Jadi karena tadi kita kalau misalnya Celsius Reaumur ingin ke Fahrenheit maka akan ditambah dengan 32. Maka sebaliknya, kalau misalnya Fahrenheit ingin kembali ke Celsius atau Reaumur atau dikonversikan dari ke Celsius dan Reaumur, maka suhu dari Fahrenheit itu harus dikurang dari 32 terlebih dahulu, baru dikalikan 5/9 maka akan berubah menjadi Celsius. Sedangkan jika Fahrenheit ke Reaumur maka itu harus diubah dengan 4/9. Selanjutnya yaitu Kelvin ke Celsius. Jadi kalau misalnya Kelvin ke Celsius itu cukup dari suhu Kelvin itu dikurang dari 273. Sedangkan kalau misalnya Kelvin ke Reaumur maka itu dari derajat Kelvinnya dulu itu dikurang dari 273 baru dikali dengan 4/5. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ambil Kelvin Celsius itu seperti rumus yang ada di Ibu tampilkan itu Celsius itu 5. Sedangkan Reaumur itu 4. Fahrenheit itu 9. Jadi saat kita ingin merubah dari Celsius ke Reaumur maka kita lihat dulu Reaumur. Jadi Reaumur itu memiliki angka 4 atau identik 4 per Celsius. Celsius itu adalah 5. Jadi 4/5 dikali dengan suhu dari Celsius maka akan berubah menjadi Reaumur. Sedangkan kalau misalnya tadi Reaumur ke Celsius, Reaumur itu memiliki angka 4, Celsius itu 5. Jadi kita buat cara mudah untuk mengingat rumus-rumus yang ada di sini. Sedangkan tadi kalau misalnya Fahrenheit itu 9. Jadi apa dulu yang ingin kita ubah, kemana kita ubah, maka itu yang di atas dan di bawahnya dari asal. Jadi kalau misalnya tadi Celsius ke Fahrenheit maka awalnya itu di atasnya adalah Fahrenheit 9 per Celsius itu 5 baru dikalikan suhu awal dari Celsius. Karena Fahrenheit ini identik dengan 32 maka akan harus ditambah dengan 32 terlebih dahulu. Sedangkan kalau Kelvin itu identik dengan 273. Jadi harus ditambah dengan 273. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin nanti kalau misalnya anak-anak ingin bertanya, silakan ajukan di kolom Google Form yang telah Ibu sediakan jika ada ingin ditanyakan. Mungkin pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.